Selamat hari ini teman-teman. Nah, pagi ini gue agak kesiangan ya. Semalam entah kenapa susah tidur. Dan biasanya memang sering kejadian kalau besoknya mau touring. Mungkin karena terlalu excited kali ya. Jadi pas akhirnya bisa tidur malah kebablasan dan nyenyak banget. Ya begitulah. Alhasil gue nggak sempat ikut ke titik kumpul pertama. Pas gue cek maps, ternyata kalau langsung ke gas ke rest point buat sarapan, waktunya lebih memungkinkan. Jadi tanpa mikir, gue langsung aja berangkat ngejar rombongan ke sana. Nah, kali ini gue start itu dari rumah jam 6 pagi. Jalannya masih cukup sepi lah, udaranya juga masih segar banget, enak buat mulai perjalanan. Nah, setelah sampai dan beres sarapan, perjalanan pun gue lanjutin ke arah Soreang. Nah, ini gue bareng rombongan Bogor View untuk ke Soreang. Nah, tapi sebelum masuk Soreang, ini yang pertama gue mau lewatin adalah jalur lama ya, jalur lama Raja Mandala kalau nggak salah. Koreksi mungkin kalau gue salah ya. Buat yang sering lewat daerah sini pasti bakal tahu sih itu jalurnya jalur mana. Nah, di depan gue nih ada Om Eko pakai X-Max merahnya. Nah, kalau urusan touring, doi emang ada obat. Kudu minimal 3 bulan sekali lah. Ini hampir tahun yang lalu kan udah nggak pernah touring yang ramean gini. Kalau saya hiburannya ya touring, kalau udah suntuk-suntuk mendingan saya touring dah. Berarti rajin ya om touringnya om ya. Lumayan. Bulan ini aja kalau jadi 2 minggu pertengahan April mau ke Sukomakmur, Jawa Tengah, Temeding. Bulan depan ke Magetan, Jawa Timur. Oh, Pas ya lewat sana sudah pas libur tuh bulan Mei tanggal 13, 14, 15. Iya, insya Allah sih enggak lah. Harusnya udah masuk panas, tapi ya nggak tahu juga di daerah kan. Ya 80%. Kadang-kadang kita pagi lah, tapi pas sore ntar kena hujan, ntar di daerah mana gitu. Terutama Jawa Barat sih. Kalau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin masih ketemu panas lah. Yang sulit diprediksi itu di Jawa Tengah, Jawa Baratnya. saya rencana sih bulan apa? Ya? Juni kayaknya om ke Dieng. Bulan apa? Juni. Oh, yang pas musim dingin ya. Enaknya tuh Juli. Juli itu yang titik minus tuh. Iya. Juni baru awal, Juni pertengahan. Nanti dia minusnya itu di Juli. Sama ada festival potong rambut. Ya, rambut. Iya. Pokoknya satu rangkaian tuh. Biasa ada potong rambut, terus ada festival jazz biasanya. Nah itu sama tuh di bulan Juli itu, sama itu yang apa? Yang balon udara ya? Ya bulan Juli itu, Juli Agustus. Tapi titik kalau untuk kena dapat udara bekunya itu ya Juli pertengahan. Juli minggu kedua, minggu ketiga tuh. Bisa sampai -5. Takutnya tuh macet om.
Iya, tapi kalau mau dapat sensasinya jangan cuma semalam. Karena kita datang segenap semalam belum tentu dapat. Palingnya 2 malam lah. malam sih ya masih worth it sih. Iya. Penginapannya order pesen Red Doors dari sekarang, iya. Kalau paling mahal di sana berapaan ya Om ya? Maksudnya kalau pas kan ini nanti bakal peak season ya? Kalau yang standar aja, kalau cuma buat bikers doang tuh paling ya ada yang 200.000 juga ada, tergantung. Cuman nggak dapat makan aja. Peak season ya sekitar 300 lah. Itu yang nggak dapat makan. Kalau nggak dapat makan sarapan pagi doang, tergantung tawarannya. Cuman ya kalau harus 1 bulan sebelumnya udah. Iya sih 1 bulan sebelumnya. Pas enak tuh keluar acara. Masih nggak ter. Berapa orang mau ke sana rencana? Berdua doang sih Om. Oh, berdua. Mungkin sekitar 5 tapi kayaknya paling berdua. Ya, motor doang. Susah sekarang tuh cari yang sefrekuensi waktunya bareng tuh susah. Jadi yang bisa aja, kalau misalkan bisa berangkat udah. Nah, kalau nunggu kagak jadi kan. Pengalamannya gitu. Saya aja kalau touring sama teman-teman kadang nyari dapat 5 orang 6 7 udah bagus. Nah, yang touring bisa banyak itu BVR doang. Karena sefrekuensi semua. Iya. Channelnya sama. Itu maupun Iya. baru pertama kali nih lewat sini nih. Sama sih juga. Kalau tahu ada jalan, tahu bisa jadi alternatif juga untuk hindarin pada larang. Hindarin itu Gunung Batu kalau memang bener. Lebih enak malahan. Iya. Kalau motor gede nggak berapa, kalau motor kayak saya berapa? Gimana? Enak nih. Wih, mulus. Kayaknya oke Om. Oh, samping kali ya? Ini kalau nggak salah kita ngelewatin itu Bendungan Saguling. Oh, langsung ke Saguling ya? Iya, ini tembusnya nih. Cakep berarti. Harusnya. Belum pernah sih. Lewat sini belum pernah. Hah? Iya. Berasa jalur ini, jalur Sukabumi. Jalannya segede gini. Iya. Jalanannya segede gini kan. Oh, di jembatan lama itu ini. Pertama kali sih lewat sini malah. Sama. Biasanya kan jembatan lama. Oh,
Oh, yang bagi jumping itu om. Ini. Masuk om. Ini. Banyak lukaan om. Tadi isi bensin kan? Oh. Karena kalau lewat jalur sini bensinnya paling eceran. Jadi saya boleh naik. Pertamini apa? Takut nggak Ntar ketemu pom bensin lagi lumayan jauh. Karena lewat jalan alternatif. Sekarang di depan gue ini ada V16 dari SM Motor. Jujur, kalau masalah suara ini garang banget. Sayangnya mic kamera gue tuh nggak bisa ngerekam suaranya ya, karena lagi bermasalah. Jadi suara aslinya tuh nggak ketangkep. Tapi coba deh, kayaknya ada yang kedengeran banget nih. Coba gue maksimalin di situ. Padahal kalau denger langsung suaranya, itu karakternya cukup bikin orang nengok lah, mirip-mirip Mini Harley. Nah, dari yang gue lihat selama perjalanan, motor ini tuh kayaknya nyaman banget buat dipakai santai sama pakai touring. Nah, posisi ridingnya juga relax ternyata, cocok deh buat nikmatin perjalanan tuh, kayaknya nggak terlalu capek. Tapi ya namanya motor pasti capek sih. Nah, gue coba kasih sedikit cuplikan suara merdunya ya. Semoga masih ada yang masuk ke rekaman nih. Kali aja kalian bisa ikut dengerin gimana suara dan karakter dari V16 ini saat diajak jalan. Gimana, nikmat kan suaranya? Wah, ini sih asli merdu banget kalau untuk suara motor-motor yang kayak begini nih. Dengerinnya pun di belakang satisfying banget. Sekarang kita udah masuk di jalur Batu Jajar Soreang. Perjalanan sejauh ini masih cukup lancar dan pemandangannya juga oke banget, enak buat dinikmatin. Nah, di depan ini ada jembatan yang cukup ikonik di jalur ini. Buat yang sering lewat Batu Jajar menuju Soreang atau sebaliknya, pasti nggak asing lagi sama spot yang satu ini. Biasanya jadi salah satu penanda kalau kita udah mau dekat Soreang. Belok kiri. Belok kiri ya? Menjelang siang, kita mampir dulu buat istirahat dan makan siang di daerah Soreang, yaitu di rumah makan Ampera. Lumayan,
buat isi tenaga setelah perjalanan dari pagi, sekaligus ngadem sebentar sebelum lanjut jalan lagi. Nah, selain makan siang, ada juga yang sekalian mau ngecek kendaraan. Karena Pak Rudi infonya tadi mau ganti roller dulu di X-Max-nya. Mumpung lagi ada waktu buat istirahat, sekalian diberesin biar motornya tetap enak dan nyaman buat lanjut perjalanan. Sambil nunggu prosesnya, kita masuk dulu deh ke rumah makan Ampera. Kita santai dulu, makan, ngobrol, dan nikmatin suasana sebelum kita jalan cabut gas lagi. Dari mana, Pak? Di Ampera Mana? Palembang. Dari jembatan ya dong kita. Arif, pakai lilin segala. Arif gimana makannya? Di ada. Oh, di ada. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, perjalanan kita lanjut menuju Kamojang. Jalur yang akan dilewati nanti juga cukup menarik. Jadi semangat touring harus terus dijaga nih. Tapi sebelum lanjut ada sedikit kabar yang kurang menyenangkan. Ustadz Indra di sini harus memutuskan untuk pulang lebih dulu karena mendapat kabar kalau anaknya sedang sakit. Semoga anaknya Ustadz Indra segera diberikan kesembuhan, bisa kembali sehat seperti sedia kala, dan keluarga diberikan kemudahan dalam menghadapi situasi ini. Ya, mudah-mudahan di perjalanan berikutnya Ustadz Indra bisa kembali bergabung dan touring bareng kita lagi. Tetap semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini gue tadi sempat berhenti dulu sebentar buat setup kamera. Soalnya tadi sepanjang perjalanan tuh kita diguyur hujan ya, dan lumayan deras banget. Jadi gue sempat masukin dulu kamera ke tas dan pakai jas hujan biar lebih aman lah, supaya kita nggak terhambat lah dalam perjalanan. Daripada maksain tadi ngerekam terus pas hujan deras, hasil videonya juga belum tentu bagus, dan biasanya lensa gampang kena tetesan air ya. Jadi visual yang dihasilkan kan kurang bersih tuh, dan bagiannya banyak yang ketutup. Jadi gue mutusin buat masukin ke tas. Nah, sekarang hujannya udah mulai reda, jadi gue coba pasang dulu kameranya supaya perjalanan menuju Kamojang gue tetap masih bisa record nih buat teman-teman yang
pengen banget ke Kamojang, ini kita masih bisa lihat di sini previewnya. Nah, selain itu, mulai dari titik di jalur tadi gue berhenti, itu juga didominasi sama tanjakan yang cukup panjang lah bisa dibilang. Buat teman-teman yang berencana main ke Kamojang, pastiin deh kondisi motornya benar-benar prima. Bukan cuma mesin yang harus sehat, tapi pengereman juga harus diperiksa juga tuh, karena jalur ini turunannya atau tanjakannya cukup panjang gitu kan. Nah, jadi sebelum berangkat cek dulu kondisi kampas rem, minyak rem, ban, dan pastiin motornya dalam kondisi fit. Dengan begitu perjalanannya pasti aman dan nyaman tentunya. Nah, di sini motor gua cukup ya struggle lah dengan nanjaknya ini di speed 29, kadang turun sampai 26, 27. Nah, ini emang treknya cukup panjang, jadi ya kadang tuh nggak kuat nanjak. Nah, di sini kita udah mau masuk nih yang namanya jembatan Kamojang. Nah, di sini tuh di sekitar sini biasanya banyak yang nyiram air si si disc brake-nya. Tapi kalau gue saranin sih jangan ya, karena dalam keadaan panas disc brake dikasih air nanti yang ada bengkok gitu. Oke, kita naik dulu, cobain jalan sampai atas. Kita sambil lihat-lihat dulu. Di sini ada cafe ya, lumayan tuh, kayaknya enak buat istirahat, buat dinginin kampas rem atau CVT sebelum naik lagi. Ini jalanannya masih naik loh ya. Ini mantep banget nih viewnya. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada rest area. Di sini gue sempat bingung juga nih sama Om Eko, pada mau kemana ya. Wih, ada anak yang jumping lagi kan. Atraksi keren, tapi berani begitu. Kayaknya masih. Hujan turun lagi. Ada. Satu gantian ya. Sunset. Ya. Kayak kalau makan itu ayam gambar semua udah semua ya? Udah semua ya? Semua ya? Tutup ayam dulu. Putih udah dimasukin dulu. Belum. Udah diminum ya. Mau dimalumin teh. Cappuccino siapa cappuccino katanya? Ada cappuccino enggak? Ini kacang ini satu. Ya. Udah, ada lagi. Oh, jeli Bu, ini STM semuanya. Darmaji.
kita baru aja nih masukin kawasan objek vital nasional, yaitu area milik Pertamina Geothermal Energy. Suasananya secara langsung terasa berbeda banget ya dibanding jalur sebelumnya. Di area ini kondisi jalan cukup gelap karena hampir nggak ada penerangan jalan. Jadi selama kita melintas, kita benar-benar ngandelin lampu utama dan lampu tambahan yang udah terpasang di motor-motor. Ya, ini cukup nggak kelihatan sama sekali. Mungkin karena di kamera efeknya lebih kelihatan jelas ya, mungkin terang ya. Nah, di sepanjang perjalanan ini juga terlihat banyak banget pipa-pipa besar yang ini merupakan bagian dari sistem panas bumi untuk memanfaatkan energinya. Buat yang pertama kali lewat sini, pemandangannya mungkin cukup unik ya, dan berbeda dari jalur touring sebelumnya. Dan umumnya tuh cakep banget lah. Ini mirip-mirip di Dieng juga mirip lah, sama-sama. Karena sekarang udah mulai gelap, detail pemandangannya memang nggak terlalu terlihat. Tapi menurut gue kalau ngelewatin jalur ini pas pagi hari atau menjelang sore, suasananya pasti mungkin lebih menarik ya. Apalagi dengan latar perbukitan dan deretan pipa panas bumi yang di beberapa titik, sepertinya bakal cukup keren pemandangannya dan bisa dinikmatin. Sayangnya ini karena udah terlalu malam, jadi ya ala kadarnya aja deh. Oke, nanti kalau kita udah ada pemandangan lagi, kita on cam lagi. Oke teman-teman, akhirnya malam ini kita sudah sampai di Garut setelah tadi melewati jalur Kamojang yang cukup panjang dan menguras tenaga. Sekarang saatnya kita beristirahat. Besok jadwalnya kemana ya Om ya? Perjalanan hari ini sekaligus menandai berakhirnya touring day 1. Alhamdulillah semua berjalan lancar, mulai dari keberangkatan pagi, melewati berbagai jalur dan sampai akhirnya tiba di Garut dengan selamat. Jujur aja badan udah mulai terasa capek setelah seharian di atas motor. Jadi rencananya malam ini gue mau bersih-bersih dulu, mandi air hangat, lalu istirahat supaya besok bisa bangun dengan kondisi yang segar. Karena perjalanan belum selesai, besok kita masih akan melanjutkan touring dan menjelajahi rute berikutnya. Jadi untuk malam ini gue pamit istirahat dulu, sampai ketemu di perjalanan day 2.
Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan hari ini. Selamat beristirahat. Semoga besok kita diberi cuaca yang bagus dan perjalanan lancar. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga besok touring D2 nya lancar. See you.